Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Prasetya, NRP 15 2024 144. Di sini saya akan menjelaskan codingan tugas 4 yang dimana mengenai program produksi sampah per hari. Baik, sebelumnya mohon maaf Pak, saya sedang mengikuti acara persiapan job fair di Tenas, dan juga saya merekamnya di GSG sambil mojok. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang dimana di sini tuh print program produksi sampah per hari. Kalau print ini tuh yang keduanya ini untuk variasi atau hiasan aja. Lalu di sini ada akun siswa sama dengan username Farhan, passwordnya Farhan 12345 dan seterusnya. Yang dimana di sini tuh setiap dictionary atau punya setiap username dan password data ini digunakan untuk login. Nah, selanjutnya di sini ada percobaan sama dengan 0, login berhasil sama dengan false. Yang dimana untuk menghitung berapa kali pengguna mencoba login dan menandakan apakah login sukses atau tidak. Selanjutnya ada loop login maksimum 3 kali. Di sini ada while, ada percobaan sama lebih kecil dari 3, username, password, input, masukkan username, lower, dan password, input, masukkan password. Nah, yang dimana ini tuh pengguna diminta memasukkan username atau password. Lalu di sini ada lower ini memastikan input tidak peka atau huruf besar kecilnya. Di sini lalu selanjutnya ada for akun akun siswa, variabel dan ininya inputnya in username sama dengan akun username and password akun password. Lalu login berhasil sama dengan true, print and login berhasil, selamat datang, username break. Nah, program memeriksa apakah kombinasi username dan password cocok. Kalau nggak cocok pasti gagal atau salah. Nah, di sini kalau cocok login berhasil sama dengan true. Nah, yang ini dan keluar dari loop ini. Jika salah, if login berhasil break, else percobaan tambah sama dengan 1, sisa sama dengan 3 min percobaan. Lalu di sini ada print f username atau password salah kesempatan tersisa, sisa n. Jadi plus sama dengan 1 ini tuh setiap kali pengguna salah memasukkan password atau username-nya, percobaan bertambah sekali. Nah, kalau salah 2 kali, percobaan akan nambah 2 kali dan seterusnya. Kalau salah 3 kali, percobaan salah 3 kali. Nah, selanjutnya di sini ada ini ada if not login berhasil, print login gagal 3 kali, akun Anda diblokir, exit. Nah, jika 3 kali gagal, program bakal berhenti dengan exit atau keluar. Nah, selanjutnya di sini ada input jumlah rumah, yang dimana while true try jumlah rumah, input masukkan jumlah rumah yang akan diproses, if jumlah rumah lebih dari 0 kurang dari 0 pokoknya itu break, else print jumlah
rumah harus lebih dari 0. Accept a value error, print masukkan angka valid. Yang dimana memastikan pengguna memasukkan angka positif, atau jika input bukan angka atau muncul pesan kesalahan kalau misalnya nggak ada angka kayak 0 gitu sebagainya. Terus total semua rumahnya sama dengan 0. Nah, ini tuh untuk menjumlahkan total produksi sampah per rumah. Nah, di sini tuh ada perulangan yang dimana ada for nomor rumah in range 1 jumlah rumah plus 1 print and. Nah, kalau ini tuh buat variasi aja lah. Nah, lalu di sini tuh print biar lebih kelihatan rapi. Print F proses rumah tangga ke nomor rumah. Nah, program akan memproses data setiap rumah satu persatu untuk minta nama kepala keluarga atau nomor rumah. Nah, di sini tuh ada nama pemilik, masukkan nama kepala keluarga atau pemilik yang sama. Jadi untuk meminta nama kepala keluarga. Lalu di sini ada jumlah anggota yang dimana ada while, true, try jumlah anggota, input masukkan jumlah anggota keluarga, if jumlah anggota 0, break, else, print jumlah anggota harus lebih dari 0, accept value error, print masukkan angka yang valid. Nah, di sini tuh untuk memastikan keluar anggota keluarga adalah angka positif yang dimana meminta input kategori usia dominan keluarga. Kemudian while true usia domain dan input domain usia domain anak remaja dewasa lansia lower. If usia dominan in anak remaja dewasa lansia break, else print input salah pilih salah satu anak remaja dewasa in lansia. Untuk ini tuh kayak meminta dominan atau kayak kayak merujuk ke usia lah, tapi bukan angka usianya, kayak anak remaja dewasa lansia seperti itu. Nah, lalu di sini ada produksi sampah per anggota berdasarkan usia. Di sini tuh ada if usia dominan sama dengan anak, produksi 0,3, if usia dominan remaja, produksi 0,5, if usia dominan sama dengan dewasa, produksi 0,8, else produksi sama dengan 0,6. Di sini tuh berarti menentukan rata-rata sampah per orang atau per kilo setiap hari. Jadi setiap hari itu bakal jadi kita tuh bakal tahu berapa beratnya per kilonya. Nah, terus ini tuh ada total jumlah yang dimana total sebelum jumlah anggota atau produksi. Nah, menghitung total sampah rumah tangga sebelum pengurangan atau daur ulang. Selanjutnya di sini ada jenis sampah yang dimana while true jenis sampah input masukkan jenis sampah organik, anorganik, B3 lainnya campuran lower. B3 ini tuh kalau nggak salah tuh ini tentang bekas sampah rumah sakit gitu, kayak suntikan gitu. Nah, di sini if jenis sampah in organik, anorganik, B3 lainnya campuran, break, else, print input salah ulangnya lagi. Nah, input jenis sampah yang paling dominan yang dimana meminta input tingkat kebiasaan daur ulang. Terus di sini ada
While true kebiasaan daur ulang input masukan kebiasaan daur ulang tidak rendah sedang tinggi lower. If kebiasaan daur in tidak rendah sedang tinggi break else print input salah ulang lagi. Jadi di sini tuh kita tuh disuruh masukin misalnya kebiasaan daur ulangnya tinggi rendah sedang tinggi tidak rendah sedang tinggi. Nah terus kalau misalnya kebiasaan daur ulangnya misalnya kita rajin nih daur ulang berarti tinggi atau sedang kalau nggak terlalu rajin. Nah kalau inputnya salah nanti tuh bakal balik lagi ke awal ke yang masukin kebiasaan daur ulang. Jadi suruh masukin ke kayak rendah tinggi lagi dan sebaliknya. Lalu di sini ada if kebiasaan daur ulang tidak pengurangan 0. L if kebiasaan daur ulang sama dengan rendah pengurangan 0,10. L if kebiasaan daur sedang pengurangan 0,20. else pengurangan 0,35. Di sini tuh semakin baik kebiasaan daur ulang semakin kecil produksi sampah. Nah di sini ada komposisi jenis sampah. Sebelum komposisi jenis sampah itu ada total sesudah sama dengan total sebelum satu pengurangan yang tadi disebut. Jadi semakin banyak kebiasaan daur ulang semakin kecil ngeproduksi sampah. Nah di sini ada balik lagi komposisi jenis sampah yang terdiri dari organik total sesudah 0,5, anorganik total sesudah 0,3, 0,5 B3 total sesudah 0,5, lainnya total sesudah 0,15. Nah, rata-rata pembagian jenis sampah yang ini tuh dari persenan atau kiloan gitu. Lalu ini ada tambah total semua rumah. Nah jadi plus sama dengan total sesudah. Selanjutnya ada if jenis sampah sama dengan organik, rekom sama dengan disarankan membuat kompos. If jenis sampah anorganik, rekom dan pisahkan plastik dan logam untuk daur ulang. If yang dimana jenis sampah sama dengan B3, rekom hati-hati buang di tempat khusus limbah B3. Yang tadi disebutin bahwa B3 itu sampah-sampah khusus rumah sakit, bekas rumah sakit atau kesehatan. If jenis sampah lainnya, rekom kurangi konsumsi barang sekali pakai. Else rekom dipisahkan organik dan anorganik agar mudah diolah. Itu memberikan saran pengelola sampah sesuai jenisnya. Lalu selanjutnya ada menampilkan hasil dari setiap rumah, menampilkan total sampah sebelum dan sesudah, komposisi per jenis dan rekomendasi pengelolaan yang dimana ada hasil perhitungan nama kepala keluarga, nama pemilik, jumlah anggota, kategori biasa, kategori usia, lalu usia dominan, produktif, kg per orang, kebiasaan daur, total sebelum penanganan, pengurangan, total sesudah pengurangan. Jadi menampilkan total keseluruhan produksi sampah dari semua rumah. Nah, singkat cerita, jadi di sini tuh login dengan batas 3 kali percobaan. Kalau misalnya dari 3 kali itu gagal, nanti bakal keblokir. Nah, udah itu langsung yang kedua masukkan jumlah rumah yang dimana untuk setiap rumah ada input nama, jumlah anggota, usia dominan, jenis sampah, kebiasaan daur ulang, dan hitung produksi sampah.
Hitung pengurangan akibat daur ulang. Tampilkan hasil dan rekomendasi. Tampilkan total sampah sesuai rumah atau sesuai pemilahan. Nah, sekarang kita coba di apa itu di run. Nah, ini kita masukkan kita coba dihapus dulu, kita di run. Kita masukkan username. Sekarang kita coba di run, masukkan username. Kita coba masukkan username ini. Nah, segini. Nah, di sini kita masukkan nama. Kita masukkan passwordnya. Selanjutnya kita login, kan di sini berhasil. Kalau misalnya salah, nanti tuh bakal seperti ini. Di sini kita coba masukkan nama. Passwordnya misalnya Pertamina menggoda. Di sini username atau password salah, kesempatan tersisa 2 kali. Kita coba diulangi lagi. Masukkan password. Login berhasil. Selamat datang Bahlil. Masukkan jumlah rumah yang akan diproses. Kita ambil 3 aja. Nah, proses rumah tangga ke-1. Masukkan nama kepala keluarga yang tadi, yang dimana nah ini mana, masukkan nama kepala keluarga. Nah, ini masukkan nama kepala keluarga. Masukkan jumlah anggota keluarga, misal sini 3, kita masukin. Masukkan usia dominan, dewasa. Masukkan jenis sampah, campuran. Nah, masukkan kebiasaan daur ulang. Jadi itu nanti akan memberitahu misalnya tidak. Proses rumah tangga kedua, masukkan nama kepala keluarga. Nah, itu udah kan tadi yang pertama masuk kepala keluarga. Nah, ini hasil perhitungan. Saroni 3, dewasa 0,8 per orang atau per kilo, campuran tidak, total sebelum pengurangan 2,40 kali, total sesudah pengurangan 2 kali tetap. Yang dimana rincian komposisi organik 120 kilo atau anorganik 0,72 kilo. D3, rekomendasi pisahkan organik dan organik agar mudah diolah. Masukkan kepala keluarga yang kedua, misalnya
Nah, masukkan jumlah anggota keluarga, masukkan usia dominan anak, remaja, dewasa, lansia. Di sini kita masukkan lalu kebiasaan daur ulang sedang. Nah, keluar di sini hasilnya, yang dimana pengurangan 1,20 kilo dan sesudah 0,96. Nah, sekarang yang ketiga, masukkan jumlah anggota keluarga 2, masukkan usia, lalu masukkan jenis sampah, organik, lalu rendah. Langsung total sampah gabungan semua rumah 4,80 kilo per hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata kurang jelas, dan maaf tidak live codingan karena saya sedang jadi panitia logistik. Ini juga saya masih di kampus dan bikin videonya itu sambil mojok. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.